Tapi tadi ada pertanyaan asik, Jo. Jadi ibu-ibu yang menyiapkan makanan di sini tadi bilang, kita apa? Benar enggak kopi ini akan terus laku katanya. Nah, langsung kan aku bilang, tanam aja. Ya, ibu-ibu yang tadi di sini. Tanam aja lah kataku. Ibu Ikam tahu enggak produksi kopi kita ini baru 1,5 ton berdasarkan data statistik 2023. Dan di Manggar itu per bulannya satu brand habis 400 kilo kurang lebih. Itu satu brand. Satu brand. Ada 3 brand di Manggar. Ada 3 brand gede ya? Ya, 3 brand yang produsen kopi. Banyak, cuman yang gede itu ada Yang gedenya cuma 3 yang di Manggar. brand, Ada yang 300 sampai 450. kali 3 1,2 ton. Iya. Yang kecil-kecil itu ya. Yes. Bulatnya 1,5 berarti. Sedangkan produksi di Beltim produksi 1,5 setahun. Seru kan? itu lu warkop. Ya, dan patut disoroti juga itu Pak Sojo, bahasa kita nyampur ya Pak Sojo. Patut kita soroti itu adalah ketika harga kopi di luar. Jadi ada petani dari Dendang tadi datang ke sini kan, petani dari Dendang. Kemarin harga kopi sempat sampai 100.000 di luar katanya kan. Langsung saya bilang, ya kalau kita bisa dengan kualitas, saya tunjukkan kualitas premium yang tidak ada ini, tidak ada ini, saya bilang kan. Itu bisa harganya 100.000 tapi capek dan sebagainya dengan effort. Tapi kita nggak perlu mengejar harga 100.000. Kejar saja harga yang 600.000. Apalagi dengan bantuan mesin gitu kan. 60.000 misalnya kan, 50.000 per kilo dengan kualitas yang meskipun dibilang kualitas asalan gitu kan. Nah, karena yang sekarang kita belum bisa kayaknya belum ada kita yang produksi kopi yang sampai fine. Premium pun belum, paling grade 2 kali. Jauh berarti ya? Masih sangat jauh. Tapi memang kalau menurut aku ya kopi ini itu salah satu komoditas ya namanya. Komoditas yang menjanjikannya kenapa? Karena dia itu tidak seperti komoditas lain kayak seperti sayuran, cabai misalnya. Terus sayur-sayuran apa segala macam itulah. Nah, yang kecenderungan kalau di Belitung ini kan agak mahal ya. Dibandingkan sayur mahal. Pulau Jawa kan. Nah, artinya gini, kalau seandainya kita produksi sayur terus, nah kalau sedangkan Belitung ini kan penduduknya sekian gitu. Pertambahan penduduknya seberapa lambat misalnya kan. Nah, kita jual itu kemana? Sedangkan harga di kita itu lumayan mahal dibanding di tempat lain gitu kan. Nah, artinya kan Siap. Hati-hati Rel. Thank you ya Rel. sampai balik orang. Gitu. Kita gampang jenuh pasarnya ya. Jenuh istilahnya, pasarnya jadi jenuh. Nah, beda dengan kopi. Kopi ini itu salah satu komoditas yang punya karakteristik. Misalnya nih, ada yang namanya kopi Toraja. Dimanapun orang tetap nyari kopi Toraja. Atau kopi Gayo di Aceh, atau kopi Temanggung misalnya, atau kopi Lampung gitu. Nah, karena ada mereknya Lampung, bukan merek apa namanya itu? Identitasnya Lampung, Gayo, Aceh, Temanggung, terus Toraja, terus dari Papua misalnya, Wamena itu kan. Nah, tetap orang nyari karena ada punya karakteristik itu. Nah, artinya biarpun harga mungkin lebih mahal, mungkin bisa dibeli orang dari luar Belitung gitu. Karena apa? Karena ada ciri khasnya. Misalnya ciri khas ya karakteristik rasa kopi yang Belitung itu kayak gimana ya misalnya kan. Nah, itu yang bisa keluarkan aja varian kopi latak. Kopi rebus. Ya, kopi latak, kopi rebus. Kopi rebus tuh. Itu bisa nah, jadi decaf lah. itu sih alasan. Mungkin Tapi meskipun sangat ringan ya. kalau setahu aku kan kalau decaf itu mereka kupak dulu ya. Ya. Setelah itu baru direndam pakai air panas kayak gitu sekian lama. Setelah itu baru keringkan. Udah kering dengan kadar air tertentu baru disangrai. Kalau ini cherry
langsung nyemplung air panas. Itu kan cherry ya. Cherry. Ada meskipun ada yang 3 menit, ada yang direbus kayak merebus. Makin gelap ya. Kayaknya Bisa bersambung ini. bisa bersambung ya. Bersambung mungkin minggu depan Ya. dijadwalkan lagi podcast. Tergantung Pak Adi lah. Ya, tergantung editor ya. Sebenarnya tuh itulah. Nah ini baru muncul kan si pemilik Keleka. kedai Keleka. Jadi apa kesimpulan kita hari ini dari podcast ini, apa yang bisa Ya, coba simpulkan. Siapa kalau Pak Adi? dari yang kutangkap intinya berarti setiap usaha itu ada jalannya masing-masing gitu. Walaupun usahanya sama Ya. dan rintangannya pun Sama. bermacam-macam juga Macam-macam. di dalamnya. Tidak hanya cuman potensi, tapi ada juga gitu dari sisi apa ya, yang untuk apa jadi gendalanya yang harus kita antisipasi. Ya tinggal mungkin yang aku lihat dari kawan-kawan saya, kita tetap optimis ya. Ya, optimisnya tetap. Sampai saat ini. Buktinya lah setahun ini gitu ya. Ya tetap jalan meskipun terseok-seok gitu, tapi jalan. Jalan, menuju ke depan jalan gitu. Biarpun ingka-ingking. Nah, tetap jalan. Siapa ke? Pak, Oh, silakan. Tunggu lah Kak. ya tetap dicoba lagi. Ya, insyaallah. Terus coba lagi. Opening kayak gitu kan. Tinggal promosi. Mudah-mudahan leluhur pun ya barokah leluhur, siapa tahu Pak Bakul. Karena Ki Muhammad Mustafa tadi Muhammad Mustafa. Ya, Muhammad Mustafa ya. Azan. Alhamdulillah. Oke. Kita Nah, cukupkan. mungkin, nah, dicukupkan aja karena azan ya. Nah, Sampai jumpa di lain kesempatan. Oh iya itu. Salah. Oke, berhubung azan, terus sebenarnya pembahasannya banyak sebenarnya. Iya, makin asik nih, makin terfokus. Iya. Lain kesempatan lah. Oke. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Hari ini kita sedang berada di The Keleka Cafe di jangkauan luas. Jangkauan luas. Itu bro. Sorotan. NJP. Sorotan. Hashtag semua orang.